Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Julianto Amin dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan nomor NPM 22266. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum internasional untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu saya, yaitu Dr. Haja Siti Aisyah SPD SH MMMH. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam sistem internasional. Hukum internasional juga mencakup serangkaian aturan dan prinsip yang ditetapkan melalui perjanjian-perjanjian internasional, praktik negara-negara, serta keputusan hukum dan interpretasi oleh lembaga-lembaga internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku negara-negara dalam menjaga perdamaian, mengatur konflik, promosi kerjasama, serta melindungi hak asasi manusia. Nah, hukum internasional juga mencakup berbagai aspek termasuk hukum perang yang dikenal juga sebagai hukum humaniter internasional. Ada juga hukum pengungsi, hukum laut, hukum lingkungan, hukum perdagangan internasional, hukum hak asasi manusia, hukum investasi internasional, hukum diplomatik, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip umum seperti kedaulatan negara, tidak adanya campur tangan dalam urusan dalam negara, dan larangan penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara lain. Hukum internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengikat negara-negara dan lembaga-lembaga internasional dalam hubungan mereka. Negara-negara diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional, dan pelanggaran hukum internasional dapat menghasilkan konsekuensi hukum seperti sanksi internasional atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional atau arbitrase. Nah, sumber hukum internasional juga diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Pasal ini menyebutkan 4 sumber hukum internasional yang diakui, yaitu ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, serta keputusan pengadilan. Nah, selain itu ada juga ajaran para ahli juga dapat digunakan sebagai sumber hukum tambahan. Subjek hukum internasional berdasarkan I. Wayan Parhyana, sumber hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, jadi setiap pemegang atau pendukung yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional dapat dikatakan sebagai hukum internasional. Hukum internasional terdiri dari yang pertama itu ada negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, yang kedua itu ada Tata Suci Vatikan. Nah, kenapa sih Tata Suci Vatikan bisa dikatakan sebagai sumber hukum internasional? Padahal kan bukan tergolong sebagai negara. Nah, jadi meskipun bukan negara, Tata Suci Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara. Dia memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia, dan kedudukannya sejajar dengan wakil diplomatik negara-negara lainnya. Makanya Vatikan disebut juga sebagai subjek hukum internasional. Nah, yang ketiga itu ada Palang Merah Internasional. Nah, organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian serta konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang.
Selanjutnya yang keempat itu ada organisasi internasional. Nah, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Nah, contohnya itu kayak PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk hukum internasional, yang pertama ada hukum internasional regional, yaitu hukum yang berlaku secara terbatas di daerah, lingkungan, atau wilayah tertentu. Nah, yang kedua itu ada hukum internasional khusus, yaitu hukum internasional tersebut terbentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu. Nah, selanjutnya ada asas-asas hukum internasional. Yang pertama itu ada asas teritorial hukum yang dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang yang ada di dalam negara tersebut. Nah, yang kedua ada asas kebangsaan, yaitu hukum negara tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia sedang berada di suatu negara lain. Nah, asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. Nah, ketiga itu ada asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, sekian video penjelasan materi tentang hukum internasional yang bisa saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.